buat tamu yang lain gitu. Iya, Mas Ari dan Kak Fei kemarin sempat keluarga pulang kampung apa jalan-jalan ke Magelang dan Klaten itu? Oh, Gitu. itu memang pas kerjaan juga ya, pas kerjaan pas banget kita sebenarnya di Jogja. Nah, Mas Ari kan asli Klaten, jadi ya udah sekalian deh. Soalnya selama nikah berapa belas tahun, kayak cuma berapa kali gitu. Pernah Diajak pulang lah, ada kampung. sekali ada. Tuh sekali itu Ada bayangin. sekali ada, ya kan ada gitu kan. Kita sekali ngajak orang tua kan selama pandemi Covid gitu belum pernah pulang kampung juga, ditambah memang ada kakaknya banyak yang mungkin dipanggil banyak yang dipanggil kemarin, jadi ya kata dulu pas banget waktunya gitu. Mas, gimana katanya kan ikut juga nih bangun masjid yang ada di Jogja ya bareng sama teman-teman juga nih, itu gimana tuh sekarang update-nya dong? Aduh, itu pahalanya teman-teman semua, jangan dibohong. Ikut senang aja, ikut support kok, bukan kita ini ikut support aja lah gitu. Emang udah dari lama ya? Apa tuh? Udah dari lama ya ikut support juga bareng sama teman-teman yang Ya lain? ikut support aja sama teman-teman, dan enaknya gitu ke teman-teman yang punya semangat yang sama gitu. Kalau ada kebaikan-kebaikan saling menginformasikan, kita punya kegiatan apa, mereka punya kegiatan apa gitu yang bisa kolaborasikan bareng gitu kita lakuin. Nah, untuk Mbak Vanessa sendiri bagaimana Mbak? Mungkin responnya nih, kan Mas Ari udah banyak keluar bareng sama temen juga, aktivitasnya juga yang baik-baik gitu. Ya pasti ikut senang lah, kita sebagai istri kan nurut aja apa kata suami gitu. Apapun yang dilakuin kita percaya bahwa itu yang terbaik. Entah itu syiar agama, entah itu dia cari nafkah gitu kan. Yang penting kan semuanya halal, semuanya dilakuin yang benar gitu. Jadi kalau aku mah support terus. Mas Ari, update sedikit tentang perkembangan anak yang di pesantren seperti apa? Alhamdulillah ya masih begitu aja. Kemarin kita baru tahu kalau dia udah jadi atlet bola sekarang di sana. Ya, Pokoknya banyak banget senang aja. kegiatan ataupun kebiasaan-kebiasaan dia yang beda gitu. Dulu kan dia anaknya mageran gitu ya, maksudnya apa-apa mau gerak tuh males, olahraga. Komputer banget lah gitu. Iya, anak kan. gadget lah gitu. Terus tiba-tiba di situ ya mungkin karena kan dia nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai apa ya. Jadi aktivitasnya ya kayak olahraga, tiba-tiba jadi kiper. Terus kiper ngikutin bapaknya lagi. Karena pengen jadi kiper, karena pengen kayak bapaknya. Ya udah gitu. Kalau saya kan setiap hari Senin malam main bola sama temen-temen, sama anak-anak musyawarah. Ya, posisinya ya menyesuaikan umur gitu. Saya juga kiper gitu. Dia lagi kiper, anaknya juga kiper. Makanya banyak ya gerak lah ya. Lari juga, tapi ya seru deh. Maksudnya kita lihat perkembangan anaknya tiba-tiba begini, tiba-tiba itu, tapi arahnya positif semua. Pesantrennya di daerah mana kalau boleh tahu Mas? Sekarang Ya, sekarang. Oh, di Cikarang. Mas, untuk hafalan sendiri seperti apa? Udah juz 30 juz sama atau seperti apa? Atau masih proses sih di Iya, 30 30. masih proses gitu ya. Sorry. Soalnya kan ya masih baru belajar ya. Jadi ya kita membersamai lah gitu. Semangatnya di situ. Kita pikirnya gini, daripada nuntut anak-anak supaya kamu udah hafalan ke berapa, kita ngebenahin diri kita dulu aja gitu. Kita aja kan misalnya baru nih belajar gitu ya. Jadi kadang ketika mau nyuruh anak-anak tuh kayak inget sendiri, aduh kita udah punya hafalan udah berapa banyak gitu. Jadi ya supaya sama-sama support ya, dia belajar kita juga ikut belajar terus gitu. Jadi emang sangat penting ya pendidikan agama dari kecil untuk anak-anak ya. Iya. Ya, kita iya, merasanya kita gitu penting banget. Nanti akan mengikuti kok keilmuan yang lainnya gitu. Kita rasa akan lebih mudah juga untuk dipelajari gitu pada saat mungkin ya banyak hal ya. Pada saat kalau kita sendiri lagi mulai belajar gini, nggak taunya ketika kita berbisnis atau juga mungkin ada bermuamalah sama yang lain itu dimudahkan juga gitu. Oh, ternyata Kepake banget kepake. ilmunya ya. Nah, selain mungkin pendidikan agama, mungkin anak-anak nanti setelah lulus dari pesantren akan diarahkan ke lebih ke olahraga sepak bolanya atau ke bisnisnya nih? Sebenarnya Mana aja sih mereka ya. ya kita kan hanya memfasilitasi ya. Minat tuh kan kita serahkan ke mereka masing-masing. Memang kalau kita lagi merintis bisnis sekarang, kita mungkin persiapkan mungkin lahan-lahan yang akan mereka praktekkan nanti gitu. Mungkin gitu ya. Misalnya kita ada perusahaan, kemudian anak kita lulus langsung jadi CEO di situ, nggak juga kan gitu. Jadi anak kita pasti harus belajar dulu dari awal nih kerjaannya apa, ini ngapain gitu. Mesti yang paham juga mengenai bisnis itu gitu.
Nah, tapi ya ketika anak itu nggak minat ya mungkin ya mereka lebih puas untuk berintis sendiri, apapun nanti usahanya pun juga kita terbuka juga. Tapi parentingnya sendiri seperti apa, Ari dan Kalau kita untuk sih anak-anak? lebih berpikir gini ya, kalau anak-anak masih di bawah umur pantauan orang tua, memang modal agama tuh paling kita kuatin banget insya Allah. Karena kan kita sadar banget ya ketika kita udah besar, itu kan pasti lingkungannya seperti apa, terus pergaulan seperti apa, itu kan akan lebih banyak, lebih beragam lagi. Jadi kita mikir kalau modal agamanya udah kuat, fondasinya udah kuat, insya Allah mau seperti apa dia nantinya. Karena kita nggak mungkin kan megangin anak kita terus, nyuruh dia gimana terus. Otomatis kan mereka punya apa ya, kemandirian sendiri. Mereka juga lama-lama juga punya keputusan sendiri yang memang harus kita hargain itu. Nah, jadi dengan kita kasih fondasi yang kuat, insya Allah apapun itu dia pergi kemana-mana baliknya track yang sama gitu kurang lebih. Ya, jadi ya itulah parenting kita ya, kurang lebih pengen kasih pembelajaran agama yang kuat, modal agama yang kuat gitu ya. Ya, betul. Untuk tips keharmonisan rumah tangga nih dari Mas Ari, dan ini seperti apa? Keharmonisan, waduh. Kita sebenarnya juga masih belajar ya jatuhnya. Ya, jadi kalau kita bilang tipsnya begini, dipraktikkan keluarga lain juga belum tentu pas gitu kan. Jadi ya nggak ada satu konsep utuh yang hitam di atas putih yang ibaratnya sangat cocok diterapkan di setiap keluarga, pasti beda-beda karena setiap orang beda-beda. Jadi kalau saya sama istri ya kita setiap hari ta'aruf lah gitu, setiap hari belajar untuk memahami pasangan gitu, karena setiap hari pasti ada hobi baru dari dia, kesukaan baru, ada dislikes baru dari dia gitu kan. Dulu zaman kita awal-awal dia nggak suka film Korea, karena suka kan gitu. Pada saat mungkin nonton film Korea kan kayaknya waduh pacar-pacaran, tiba-tiba finalnya nikah udah beres. Kalau kita kan kebalik, ketika nikah itu awal perjuangan, itu awal dari bagaimana lebih pentingnya itu mempertahankan rumah tangga kita ini tetap bertahan dengan fokus dan tujuan yang jelas, dan bahteranya itu bisa kita lewati bersama sambil berjuang bareng.